Wow, selamat datang di podcast kita. SMK Negeri 7 Samarinda. Bersama kita berbagi cerita, ilmu, inspirasi, dan karya. Mari bergabung di setiap episode. Hai, kembali bersama BAM, sahabatku. Saya ucapkan dulu selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Oke, ini pasti BAM sahabatku ini ditunggu-tunggu dan bahkan dinanti-nantikan tentunya di podcast SMK Negeri 7 Samarinda. Nah, hari ini kita akan memberikan info-info menarik dan bahkan penting. Penting apa? Untuk apa? Untuk kita cermati bersama. Karena ada perhelatan besar yang akan kita jalani bersama-sama, yaitu nanti kita lihat apa yang perhelatan besar apa. Nah, seperti biasa saya mengajak kepada kita semua yang menonton untuk mensupport, untuk mendukung podcast SMK Negeri 7 Samarinda. Bagi yang sudah mendukung, mensupport, itu terima kasih banyak, thank you. Dan yang belum, silakan di sini ada subscribe, kemudian ada bunyikan loncengnya, dan bahkan tulis di situ komennya, silakan diberikan komentar untuk kemajuan podcast SMK Negeri 7 Samarinda. Nah, saat ini BAM sahabatku, kami mendatangkan tamu spesial. Ya, karena yang sudah seperti saya sampaikan tadi, kita akan punya perhelatan besar, ada kerja besar di SMK Negeri 7 Samarinda, bahkan di seluruh Indonesia, kemungkinan besarnya. Nah, kita sudah panggil beliaunya ini orang yang cukup sibuk, yang sangat sibuk, dan beliau nanti kita kenalan lebih dalam lagi. Beliau adalah seorang Pak Guru. Siapakah dia? Nanti kita lihat sama-sama ya. Oke, ini dia. Nah, ini dia. Guru yang ganteng, guru yang hebat. Ini salah satu tim manajemen SMK Negeri 7. Oke, kita langsung kenalan saja, silakan. Ya, monggo, silakan. Ya, baik, perkenalkan nama saya Agus Kastiawan. Alhamdulillah tahun ini ditunjuk atau diamanahi sebagai koordinator Humas PPDB tahun 2024 di SMK Negeri 7 Samarinda. Oke, jadi Bapak sebagai, saya manggilnya siapa dulu nih? Pak Agus kah? Pak Kastiawan kah? Pak Agus aja. Oke, Pak Agus. Pak Agus gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, masih ini kayaknya sibukan ini ya. Sibuk ini. Beliau ini sedang menyelesaikan program S3-nya ya. Oke, kita doakan Pak Gus, semoga lancar segala kuliah dan sebagainya. Nah, hari ini kita punya beberapa yang harus kita mungkin Bapak sebagai koordinator humas mungkin bisa menyampaikan kepada kita semua, khususnya bagi para siswa baru, orang-orang tua yang dalam waktu dekat ini akan dimulai ya, mereka akan sebagai orang tua akan sedikit pusing. Nah, itu ya. Saya juga pernah jadi orang tua, saya juga pernah jadi anak, memang sangat membingungkan, tapi itu seninya di situ ya. Nah, anak-anak bagaimana bisa masuk ke SMK Negeri 7, ini dia nanti yang akan kami bincang-bincangkan. Jadi bisa diperhatikan, dan mungkin info-info dari podcast SMK Negeri 7 mungkin sedikit banyak bisa membantu untuk kelancaran daripada para orang tua untuk mendaftarkan anaknya di SMK Negeri 7 Samarinda. Nah, yang pertama coba kita ulik-ulik bagaimana sih pendaftaran siswa baru kita kali ini. Pak Gus, PPDB itu apa Pak Gus? Ya, PPDB itu sendiri adalah penerimaan peserta didik baru.
ya, atau dulu nama juga PSB, peserta siswa baru kalau dulu ya. Nah, jadi PPDB itu adalah cara sekolah-sekolah negeri atau kemudian swasta untuk menginput gitu ya, menginput siswa-siswa pilihan. Sebenarnya kalau lokal atau kemudian rombel kita itu banyak, tidak mesti ada PPDB ya, semua diterima aja. Tapi karena setiap sekolah itu punya keterbatasan ruang, keterbatasan kursi dan meja, maka disitulah perlu yang namanya filter gitu ya, perlu namanya filter, perlu kemudian pendaftaran, nggak bisa memenuhi kuota tersebut. Seperti itu. Oke, jadi ini sebagai filter untuk seleksi ya, Seleksi, gitu. ya kan? Untuk tahun ini ada seleksi ujiannya, kan anak-anak ini kan kita belum tahu nih apa yang pasti mereka, apakah ada ujian untuk tahun ini? Jadi sama seperti tahun sebelumnya juga, bahwa PPDB kita pada tahun ini itu ada 2 tahap pendaftaran. Oke. Ada tahap 1 yang dimulai pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024, dan kemudian ada di tanggal 20 sampai 26 Juni 2024 untuk pendaftaran tahap 2. Nah, kalau untuk ujiannya tidak ada karena yang diseleksi adalah nilai. Nah, tapi nilai. yang unik adalah di sini nih, yang tanggal 10 dan tanggal 14 Juni Ya. 2024. Oke, diperhatikan, disimak baik-baik para orang tua Oke. supaya tidak salah-salah nanti. Iya, baik. Ya. Nah, jadi tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 itu ada yang disebut dengan uji kompetensi dan verifikasi berkas. Nah, bagi siapa? Yaitu bagi teman-teman atau para pendaftar yang memiliki sertifikat atau piagam akademik, non-akademik, sertifikat tahfidz, kepramukaan, dan penambahan sertifikat keagamaan non-Islam di SMK Negeri 7 Samarinda. Nah, di sini disebut sama Juknis ya, Juknis yang dibuat oleh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, bahwa untuk tahap 1 ini pendaftarannya adalah jalur prestasi, jalur afirmasi, kepindahan tugas orang tua atau wali, anak kandung guru dan tenaga kependidikan, dan jalur bina lingkungan. Nah, jadi kalau misalkan nanti di uji kompetensi itu uji kompetensi dan verifikasi berkas gagal di tahap 1, maka pendaftar boleh kemudian mendaftar di tahap 2. Nah, ujiannya apa? Bagi yang kemudian memiliki keterampilan atau kemudian keahlian untuk ini menghafal Quran, maka akan dites, Pak. Jadi kalau tahun lalu kan cuma sekedar sertifikat, tapi sekarang ini sudah bisa sudah kemudian harus dites, membuktikan bahwa anak itu betulan tidak nih menjadi tahfidz Quran. Oke, itu yang membedakan dengan tahun kemarin ya? Jadi makanya ini harus harus memiliki verifikasi berkas dulu sama uji kompetensi tanggal 10 sampai dengan 14 Juni 2024. Ingat ya? Oke. Nah, kemudian nanti juga ada ini yang jalur luar daerah pun sama di tanggal ini juga ya. Jadi bisa dilihat nanti di Instagram kami, kemudian di spanduk-spanduk yang kami buat juga. Jadi yang perlu ditekankan adalah bagi Bapak Ibu yang kemudian nanti tinggal di dekat wilayah SMK Negeri 7 Samarinda, RT-RT-nya pun sudah ada kami share di Instagram. Itu pun mendaftarkannya di tanggal 10 sampai dengan 14 Juni. Luar daerah pun sama. Gitu ya, di luar daerah pun sama. Nah, tapi nanti kalau untuk yang regulernya, untuk keseluruhan itu sudah tidak lagi tidak ada jalur prestasi, afirmasi dan seterusnya, itu silahkan mendaftar di tanggal 20 sampai dengan tanggal 26 Juni. Nah, itu tahap keduanya ya. Tahap kedua. Oke, jadi masih ada berarti ada kesempatan yang bisa diraih di kesempatan yang pertama, Pak Agus ya. Jadi silakan untuk teman-teman, anak-anak atau orang tua menyiapkan diri, sertifikat, dan bahkan bukan hanya sertifikat saja, tapi secara langsung dilihat ya. Iya, secara lihat, diverifikasi bagaimana kemampuan si anak gitu ya. Betul. Oke, siapkan dari sekarang, siapkan sejak dini apa saja yang harus dipersiapkan. Itu spanduk dan sebagainya ditempel di mana atau ditaruh di mana itu bagus? Sudah ada di depan gerbang SMK Negeri 7 Samarinda. Silakan datang saja. Oke. Nanti akan ada petugas kami akan melayani Bapak Ibu dan calon peserta ini pendaftar gitu ya.
Dan silakan tanya apa saja, gratis tis gitu. Itu dia. Gratis semuanya. Itu kalau saya bagus, kalau yang gratis itu saya nomor 1 bagus. Pokoknya gratis bertanya, tidak dipungut bayaran apapun. Ya, jadi tinggal bertanya. Kalau misalkan kesulitan nanti kami bantu gitu. Oke. Nah, yang jelas untuk saat ini untuk nanti banyak yang bertanya tuh, Pak. Banyak di Instagram Gimana itu? bertanya. Sudah di link pendaftaran sudah ada atau belum? Nah. Sampai akhir hari ini pun kami panitia masih menunggu juga link pendaftaran resmi dari dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Kami menunggu juga, mungkin nanti ketika tanggal 9 mungkin sudah rilis ya, 9 Juni mungkin. Oh, 9 Juni Ya, sudah rilis. 9 Juni untuk linknya. Itu jam berapa tuh rilisnya? Biar Nah, itu kita tunggu saja, nanti pengumumannya akan ada di Instagram dan kemudian di media sosial yang ada di SMK Negeri Samarinda. iya. Di YouTube juga ada. Bapak Ibu, silakan dipantengin itu Instagram SMK 7. Jangan sampai terlambat, bahkan jangan sampai salah lihat. Ya. Karena kalau salah lihat fatal nanti. Sudah ada waktunya, nanti kelewatan. Waduh. Ya karena SMK 7 itu SMK favorit ya. Karena SMK 7, Pak Gus bisa cerita dulu. SMK 7 apa aja sih di dalamnya SMK 7 ini, jurusannya apa? Singkat saja, bisa dijelaskan. Ya, baik. Jadi ada TJKT ya Bapak Ibu ya. Jadi ada TJKT. Di sini adalah salah satu jurusan atau kemudian konsentrasi keahlian yang lumayan banyak penggemarnya juga. Ya, jadi karena sudah ada di sana telekomunikasi, berarti jaringan internet dan segala bongkar pasang laptop, memperbaiki laptop baik jeroannya maupun kemudian softwarenya. Selanjutnya adalah memasang jaringan internet dan segala macamnya. Di sini nih TJKT tempatnya. Oh, TJKT ya. Nah, boleh belajar dengan saya. Kalau masalah membongkar, itu saya jagonya. Nanti mungkin kalau boleh. Masaknya belum bisa. Nanti boleh datang ke saya cari bongkarnya. Baik. Bongkar ya, masangnya ini yang tepelilit. Itu yang susah. Nah, tapi dipastikan jangan lupa untuk mengikuti informasi terupdate ya. Iya. Oke, lanjut Pak Gus. Apa saja? Kemudian yang kedua ada PPLG ya. Ada PPLG. Nah, PPLG ini di belakang di huruf G itu ada kemudian tulisan game gitu ya. Jadi anak-anak itu berasumsi kalau kemudian masuk di jurusan ini nih kerjanya main game. Nah, padahal konsentrasi kalian SMK 7 itu adalah di bagian di bagian softwarenya. Jadi perangkat lunak, jadi pengembangan perangkat lunaknya. Nah, kalau misalkan dia akan konsentrasi kalian sendiri sebenarnya seperti itu. Nah, cuman sudah ada sedikit lah kemudian dimasukkan di dalam pembelajaran itu bagaimana cara membuat game. Dan ini pada tahun lalu tuh menjadi fenomenal. Yang tadinya sedikit peminatnya 5 tahun yang lalu tuh nggak ada apa-apa. Ya. Kalau 5 tahun yang lalu tuh kalau sudah milih RPL ya, rekayasa perangkat lunak. Kalau sudah di akhir-akhir baru peserta didik atau peserta baru kemudian mau move on dari jurusan yang lain pindah kemudian ke jurusan RPL atau PPLG. Nah, tapi sekarang ini sudah menjadi primadona. Oh gitu. Sendiri. Jadi sudah mantap. Mereka sudah sudah kemudian melek teknologi gitu, bahwa coding itu luar biasa ini penghasilannya ke depan dan kemudian apalagi ditambah dengan game itu. Jadi bermain game bebas gitu. Jadi salah satu sekolah yang mendukung e-sport. E-sport. Dan banyak kemudian prestasi-prestasi yang ditorehkan bagi atlet-atlet e-sport SMK Negeri 7 Samarinda. Jadi kalau kalian yang kemudian merasa jago main game, silahkan saja bergabung kemudian di PPLG. Oke, nanti kita cari siswa-siswa yang pernah mengikuti game e-sport ya Pak ya. Iya. Oke, nanti kita buat podcast berikutnya. Nanti kami akan datangkan itu ya. Anak-anak yang juara-juara di e-sport. Kemudian bagus, berikut jurusan apa lagi yang ada kemudian ada desain komunikasi visual yang dulunya bernama multimedia. Jadi karena multimedia itu terlalu luas maknanya, jadi kita diminta untuk kemudian pilih di antara multimedia itu pilih yang mana saking banyaknya ya, jadi maka kita pilih kemudian desain komunikasi visual. Nah, jadi desain komunikasi visual ini adalah bagi peserta didik yang suka gambar gitu, mendesain poster, kemudian suka mengambil video dan segala macamnya untuk periklanan atau kemudian
untuk membuat company profile, nah silahkan. Kemudian pilih, kemudian didesain komunikasi visual. Jadi kalau misalkan kita pilih gitu ya, kalau misalkan coding itu kan kerjanya luar biasa hebat, malam kemudian menjadi siang, siang menjadi malam karena codingnya. Kalau DKV ini desain komunikasi visual itu kan kita berbicara masalah seni, berbicara masalah rasa. Kemudian kalau kalian jago gambar, mau bikin komik, bikin apa, silakan bergabung di DKV. Oke, desain komunikasi visual. Nah, jadi uangnya kalau misalkan DKV ini ibaratnya kecil gitu ya, tapi sering banyak. Kalau misalkan PPLG kan kalau cari uangnya itu betul-betul langsung 2 digit. Ya, langsung berdapat. Kalau dari harus 15, kemudian bekerjanya harus ekstra dulu. Bahkan sampai ada desain itu kan, kalau di Samarinda mah nggak ada yang namanya desain itu dibayar mahal. Adanya desain gratis, bukan desain gratis. Jadi kalau ada perusahaan percetakan, segala macam, kalau mau nyetak pasti nggak mungkin kemudian desain itu diberi harga, pasti ditinggalkan. Ya karena dianggap kalau desain itu ya udahlah gampang aja, di sebenarnya itu perlu kemudian kemampuan dan keterampilan. Perlu keahlian. Keahlian, dibayar lah itu seharusnya. Dibayar. Itu. Kalau hanya biasa-biasa saja banyak mungkin ya. Mungkin saya juga bisa. Kecil. Tapi yang ahli itu susah. Ini tempatnya di SMK Negeri 7 Samarinda. Silakan yang punya ada rasa seni, ya seni tinggi. Nah ini boleh daftar di SMK Negeri 7. Sebentar Bagus, ini kita ingatkan lagi. Silakan kalau mau support, silakan support dan dukung podcast SMK Negeri 7 Samarinda. Jangan lupa silakan di sini. Nah, muncul kan? Di sini lagi yang tadi saya bilang di bawah ini. Nah, itu ditulis ya. Oke, bagus, kita lanjut. Ini hanya mengingatkan saja. Lanjut. Nah, selanjutnya yang keempat, ini anak konsentrasi keahlian baru ya, baru 2 tahun biasanya, itu animasi. Nah, animasinya. Jadi animasi ini sekarang sama kemudian dengan RPL atau PPLG beberapa tahun yang lalu, dianggap sebelah mata sama para calon pendaftar. Padahal kalau kita berbicara animasi sekarang, kita lihat bagaimana potensinya banyak, kemudian studio-studio di internasional atau kemudian yang lokal saja gitu ya, atau yang nasional itu memerlukan para animator-animator ya, animator-animator handal. Dan kemudian animasi ini dibuat agar anak-anak yang suka anime gitu ya bisa kemudian menumpahkan gagasannya, idenya untuk membuat satu film gitu ya, atau kemudian membuat satu cerita dengan memanfaatkan software-software animasi yang ada. Dan alhamdulillah SMK Negeri 7 Samarinda itu RPS-nya yang mendapatkan bantuan dari pusat keunggulan dari kementerian ya, itu adalah dalam 3 tahun itu adalah untuk DKV, tapi kemudian alat-alatnya itu banyak juga bersinggungan atau beririsan dengan animasi, sehingga di ruangan RPS itu ada kemudian alat-alat animasi yang cukup lengkap yang bisa kemudian peserta didik pakai gitu ya secara gratis, dan tinggal kemudian nanti disampaikan oleh guru produktifnya bagaimana cara penggunaannya dan memoles dari nol sampai kemudian nanti bisa membuat animasi-animasi keren. Tapi seperti itu harapan kita seperti itu. Oke, itu misalnya. Oke, luar biasa. Dari 4 konsentrasi keahlian yang kita miliki di SMK Negeri 7 Samarinda. Nah, nanti untuk kuotanya, ini misalnya penting. Ya, kuota. Kuotanya itu kalau untuk TJKT, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, itu ada 3 rombel ya. Jadi satu rombel itu 34 siswa. Kalau kita kalikan 3 berarti jumlahnya 102 siswa yang kita perlukan. 102 siswa. Oke, dicatat Bapak Ibu. Untuk rombelnya 3, totalnya ya 102. 102. Iya. Oke, untuk teknik jaringan ya. Iya, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Berikut. Kemudian untuk yang PPLG, pemrograman perangkat lunak dan game, itu kita perlu 2 rombel. Jadi satu kelas 34 berarti totalnya 68 siswa yang kita perlukan. 68. Dicatat lagi Bapak Ibu yang menyimak untuk PBDB kali ini. Ya. Berikut. Ya, yang DKV itu 2 rombel, jadi 30 sama dengan PPLG 68 juga. Gitu ya, 68 siswa. Nah, yang sedikit adalah di animasi. Kita cuman bisa menampung 1 rombel saja 34 siswa. Oke ya, 34 siswa. Jadi total yang kita
diperlukan itu sekitar 272 siswa untuk PBDB di tahun 2024. 24 Ya, 272. Dicatat itu. Nanti akan ada persentase di setiap pendaftaran tahap 1 dan tahap 2 yang akan kita sampaikan. Oke. Ya, itu informasi yang sangat penting. Jadi jangan salah ketika mengambil jurusan. Dan Pak Gus, ini kita ngobrol-ngobrol santai ya. Memang ketika kita memilih anak kita jurusan itu sebaiknya bagaimana kira-kira? Apakah kita, saya dulu punya anak saya SMK juga. Saya tidak mau memaksakan kehendak saya orang tua. Nah, menurut Pak Gus ini sebagai sisi dari orang tua kira-kira gimana ini? Apakah harus maunya kita? Itu dia. Baik. Jadi berkaca dari PBDB sebelum-sebelumnya, tidak sedikit juga siswa SMK Negeri 7 itu yang salah alamat ketika masuk di SMK Negeri 7 Samarinda ketika kita mendalami. Ada anak yang kemudian di PPLG ternyata betul-betul masuk sekolah ogah-ogahan karena apa? Maunya masuk ke DKV. Tapi karena permintaan orang tua pokoknya SMK 7. Harus SMK 7. Ya sudah, mau tidak mau si anak ini harus ke PPLG dan kemudian dengan setengah hati ya memberikan jiwa dan raganya belajar di kelas. Nah, Pak Gus ini mungkin saking terkenalnya SMK 7 kali lah. Pokoknya SMK 7 kada tahu apa anunya jurusannya. Iya, betul. Ajar aja masuk SMK 7. Tapi anaknya enggak tahu bakatnya, hobinya. Nah, itu perlu diperhatikan. Ya. Dan ingat ya Bapak Ibu bahwa sesungguhnya nanti peserta didik itu boleh memilih 5 konsentrasi keahlian. Itu nggak mesti kemudian di SMK 7. Jadi bisa 3 di SMK 7, nanti 2-nya di SMK 5. Karena gitu. semua saling terjaring, seperti itu biasanya. Nah, jadi kalau misalkan anak itu suka multimedia, maka pilih multimedia. Ada DKV yang ada di SMK 7 atau kemudian yang ada di sekolah lain. Itu seperti itu, kurang lebihnya. Tapi kalau misalkan mau tetap di SMK 7, mau nggak mau 5 kemudian pilih di SMK 7, satunya kemudian pilih di sekolah lain. Karena persaingan itu sangat ketat. Apalagi kemudian kita berbicara yang reguler saja, tahun lalu itu di 4 konsentrasi keahlian itu nilai terendah di rapot itu 400-an. Itu gitu. nilai 400-an ya. 400 sekian. Itu kan total beberapa mapel. Tapi sekarang kan totalnya adalah dari semua mapel yang ada di SMP kalau dari Juknis. Jadi entah nanti berapa atau jumlahnya, nanti kita lihat saja berapa. Juknisnya belum keluar ya? Juknis sudah keluar. Untuk nanti berapa jumlah ini, jumlah angka-angkanya kan nanti ketika sudah diseleksi ini secara online. Yang jelas online-nya dibuka 24 jam. 24 jam. Catat. 24 jam. Ya. Nah, tapi kalau di SMP-nya ada waktu pelayanan. Ada waktu pelayanan. Kita info segala macam. Tapi setidaknya kalau misalkan mau cetak di rumah untuk ini bukti pendaftaran segala macam itu udah bisa 20-24 jam. Pendaftaran pun bisa seperti itu. Nggak usah khawatir untuk itu ya. Verifikasinya sampai pukul 16.00 dibuka. Jadi verifikasi, jadi sudah masuk kemudian diunggah ke link tersebut, link pendaftaran. Kemudian nanti diverifikasi sama verifikator kami apakah ini palsu, asli dan segala macam. Itu yang kemudian kita bisa menolak dan segala macam. Dan perlu diingat harus harus dilihat terus, dipantau terus. Karena tahun lalu itu kejadian sudah ngunggah, setelah itu ditinggal. Baru pas sudah pengumuman bingung apa? Bingungnya angsa sudah daftar karena belum keluar tuh hasil berkas verifikator bahwa berkas sudah diterima oleh panitia. Nah, itu harus ada dulu terbit. Nah, itu orang tua yang tidak paham. Berarti terbit dulu, cetak itu baru kemudian bisa ini. Baru valid itu. Baru valid dan bisa ada nomor yang terseleksi terseleksi secara dinamis di website pendaftaran. Seperti itu. Jadi mungkin sudah saking yakinnya saking yakinnya kita nih orang tua, waduh sudah anakku masuk aja sudah yakin ya. Tapi belum keluar. Ini juga harus berarti kita pelototi terus itu. Sama waktu anak saya masuk nggak bisa tidur saya itu Pak Gus. Pak Gus sudah mengalami ini belum nih? Seperti ini pengalaman orang tua ini berbagi pengalaman sebagai orang tua. Belum, waduh. Memang tidak bisa tidur Bapak Ibu, mikirin anakku gimana nih lah. Karena begitu ada yang lebih tinggi, begitu dinamis kan. Dinamis. Persaingannya satu Samarinda. Kita satu Samarinda.
yang negeri lah ya. Yang negeri. Jadi bisa dapat limpahan dari mana? Dari SMK 1, Nah. SMK 2 itu. Kita pun juga menempat kesana. Pikiran ini. Waduh, nggak bisa makan berapa hari tuh paling nggak itu ya, dari awal sampai akhir tuh Iya, seminggu lah itu, kurang lebih seperti itu, Pak. kurang lebih seminggu ya. Kurang lebih. Memang bujur Pak Gus, Rasa makanan nggak ada. Wah, gak ada berasa. Ini pikirannya tuh kemana-mana sudah. Kalau nggak sini, kayak apalah berikutnya lah. Jalan. Karena terus turun nanti hilang gitu ya. Cuma yang bikin stres itu kan gini, Pak. Gimana tuh? Kalau sudah kemudian nggak diterima di sekolah negeri, seperti ini. Seperti dunia itu sudah berakhir. Kalau ada sekolah-sekolah swasta sebenarnya kan. Ya bedanya di sana berbayar, sih tidak berbayar itu. Ya, Baik sudah, tapi itu jalan hidup kan yang harus ditempuh sebenarnya. Harus ditempuh, nanti sejarah hidup. Jadi nanti orang tua pun, saya sebagai orang tua nggak usah minder kalau anaknya Luar negeri gitu. nggak usah minder kalau anaknya ke sekolah yang di luar negeri. Iya. Ya, yang penting menurut saya secara pribadi bagus Iya, ya, sesuai dengan bidang anaknya, Sesuai dengan passion. passionnya di situ. Biarpun kalau dia di negeri, tapi kalau passionnya kurang pas di situ, itu hasilnya kurang maksimal pasti Pak. Iya. Betul, Betul ya? betul sekali. Itu Dan saya, itu di SMK 7 sudah sampel-sampel itu udah nggak cuma 1-2. Banyak. Kita ada yang dia kemudian sekolahnya di TJKT, TKJ, tiba-tiba sudah lulus malah jadi fotografer. Di tiap undangan kita ketemu, kemudian loh, ini kan anak TKJ kok bisa jadi fotografer. Emang kemudian minatnya adalah di media atau di kafe itu. Nah memang sebaiknya kita arahkan di relnya pas. Nanti kok sudah masuk rel, itu sangat potensial sekali anak-anak. Ya, tapi kalau tidak, nah itu nanti timbul akar masalah yang agak sedikit rumit yang harus diselesaikan. Tapi tetap semangat Bapak Ibu ya. Tetap dilihat apa karakter anak-anak kita, dia sukanya di mana. Apakah dia suka di teknik, apakah dia suka di seni, dan pilihan-pilihan yang lain. Nah itu tetap harus kita perhatikan. Nah Pak Gus, Ya. di SMK Negeri 7 bagaimana pelayanannya? Seberapa siap sudah? Woi, ngeri ini bubuhan tim apa ini? Anu ya, panitia ya. Panitia semangat ya. Mantap. Ya, baik. Kalau untuk persiapan, alhamdulillah sudah siap ya, sekitar 80% persiapan kita. Yang jelas kalau mau berkunjung ke sekolah, silahkan datang saja. Nanti ada guru-guru yang akan melayani Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kalau kurang puas juga dengan penjelasannya, silakan aja lihat di Instagram, lihat di YouTube-nya, sudah ada nih kan di YouTube-nya. Jangan lupa Jangan lupa di podcast SMK Negeri 7. Podcast. Nanti ratingnya naik loh Pak Gus ini. Ini terkenal nanti Iya, kita nih. iya. Pak Gus nih yang terkenal nanti. Woi mantap. Siapa Pak Gus? Yang mana orangnya? Oh ganteng ini orangnya. Woi ini nih. Nah, Oke, baik. Jadi kemudian silakan didatang, dan khususnya yang bina lingkungan nih. Kadang bina lingkungan itu betul-betul di tahap 1 ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kemudian kesian kalau misalkan di reguler, karena kalau sudah di bina lingkungan itu kan kita berbicaranya adalah zonasi bina lingkungan yang ada di sekitar SMK Negeri 7 Samarinda. Ada RT-RT-nya. Ada RT-RT-nya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya Iya. dulu. Sambil saya minum Pak Gus ya. Iya, Nanti silakan. silakan kita minum. Ya, baik. Jadi untuk jalur bina lingkungan itu ada 3 kelurahan, karena kita ini kemudian irisannya itu kita di pojok gitu ya, di Sungai Pinang Luar, tapi di pojok. Kita itu berada di kelurahan Kecamatan Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar, kemudian Karangmumus, dan kemudian Pelabuhan. Ingat, gitu ya. Jadi kita ada 3 kelurahan, Sungai Pinang Luar, Karangmumus, dan Pelabuhan. Dan kita kemudian tidak membatasi dengan jarak. Google itu ada kan itu. Tapi kita langsung ke RT saja. Kalau untuk Sungai Pinang Luar itu dari RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian RT 27, 29, 34, 38. Nanti jelasnya di Instagram sudah kami unggah juga gitu ya untuk RT ini. Nanti silakan dicek. Kemudian untuk Karangmumus itu ada RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Nah itu RT banyak ya. Jadi tuan rumahnya Sungai Pinang luar, kemudian Karangmumus nih karena banyak yang ini, banyak dekat dengan SMK 7. Ya, terdekat soalnya ya. Di pelabuhan itu RT 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21. Nah, nanti yang jelas sudah ada. Nanti mungkin editor mungkin ya, silahkan bisa dimasukkan di sini. Oke. Layar akan muncul di sini. Tim editor jangan lupa ya nanti dimasukkan. Siap? Siap. Oh siap. Sudah dia langsung batin dia. Connect batin dia. Lanjut Pak Gus. Baik. Di Instagram juga nih Mr. Bam, jadi banyak yang banyak sudah ada nih ya, sudah ada lini masa kami tampilkan, sudah ada persyaratan juga. Masih bertanya juga tuh di DM kapan PPDB berlangsung. Ya, jadi saya ingatkan tadi sudah saya sampaikan juga bahwa tanggal 10, 14 itu adalah tahap 1. Jangan lupa. Dan sudah persyaratannya adalah kita masuk ke persyaratan. Maka persyaratan umumnya ini nanti bisa diulang-ulang lagi gitu ya, bahwa semuanya berarti itu harus memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir asli. Oke ya, jadi harus akta kelahiran atau surat keterangan lahir asli. Nanti di-scan. Jadi nanti diverifikasi kalau yang ada di jalur di tahap pertama. Ada surat keterangan lulus bagi peserta didik yang lulus tahun 2024. Jadi surat keterangan lulus yang ada fotonya dikeluarkan dari kepala sekolah. Nah, untuk yang tahun 2023 itu ijazah. Kan sudah lulus tahun lalu. Lulus. SPB dan seterusnya. Kemudian yang paket B juga bisa, yang bisa juga, atau kemudian bentuk lain yang sederhana. Ini asli juga. Nah, ini yang penting catat bahwa yang dijadikan nilai buat seleksi itu adalah nilai rata-rata raport berdasarkan nilai 5 semester. Semester 1 sampai dengan 5 di SMP. Ya, semester 1 sampai dengan 5. Nah, kalau dulu itu mapel tertentu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPA. Tapi sekarang itu di aturannya di Juknis itu semua mapel. Nah, ya semua mapel. Khususnya nilai pengetahuan. Jadi kalau dulu kan di kurikulum 2013 itu ada pengetahuan, ada keterampilan. Jadi yang diambil itu adalah nilai pengetahuan saja. Keterampilan tidak yang diabaikan. Itu pengetahuan, itu kemudian di jumlah nantinya itu yang akan diseleksi. Oke ya. Nah, jadi kalau misalkan lihat dari Juknis sih, kalau biasanya otomatis ketika nama kita itu ada di wilayah Samarinda, SMP Samarinda, biasanya nilai raportnya sudah ada, tinggal nama masukkan. Masukkan online itu kan, online. Tapi biasanya kalau untuk yang paket dan pesantren biasanya ada manual dulu. Seterusnya. Tapi nanti nggak tahu, kita lihat nanti bagaimana aplikasinya. Apakah manual dimasukkan, segala macamnya, dan seterusnya. Jadi nggak perlu bawa rapotnya 5 semester itu? Tidak perlu. Langsung connect ya. Yang jelas jangan sampai nanti rapot itu ditipek atau dicoret-coret. Karena banyak yang nakal seperti itu. Jadi itu yang kemudian dikembalikan oleh verifikator. Tapi ada kejadian tuh. Ada kejadian gitu ya. Jadi pengen nilai tinggi kan. Jadi harusnya sudah biarkan serahkan aja seperti itu. Biar kemudian kita ini. Apa adanya gitu ya. Iya. Jadi jangan sampai melakukan hal kecurangan. Ketahuan. Jadi itu filternya bukan robot yang melihat, tapi kemudian adalah panitia yang ada di SMK Negeri 7 Samarinda, operator yang ada, yang punya kemudian legitimasi gitu ya, hak untuk kemudian menolak seperti itu. Nah, selanjutnya untuk poin 1 sampai 4 tadi itu dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri dari Malaysia, Singapura. Kalau ada mendaftar itu dicuekin semua. Kita kemudian mengambil berkas yang mereka bawa. Kalau dia dari luar negeri. Selama ini saya mau tanya dulu. Selama ini ada yang pernah? Ya, belum ada. Sekarang masih normal, masih baru luar daerah-daerah. Luar daerah. Ya. Nah, ini yang kemudian khas dari SMK Negeri Samarinda adalah persyaratan yang mutlak ada adalah surat keterangan tidak buta warna. Nah, itu ya. Nah, mengapa? Karena kalau untuk jurusan desain komunikasi visual saja misalkan, dia harus bisa tuh menentukan nih warna sesuai dengan keinginan dari klien. Nah, jadi walaupun dia parsial pun juga tetap tidak terima gitu. Jadi ini yang harus dimiliki DKV. Kemudian sama yang PPLG juga, gitu ya. PPLG yang tadi yang perangkat lunak sama game tadi, dan itu pun juga harus kemudian
memiliki apa ya, harus memiliki website itu harus eye catching nih, sesuai dengan pandangan klien. So bagus belum sama paduan warnanya gimana ya kan? Makanya harus dia bebas buta warna. Nah, kalau yang TJKT ini yang kemudian bisa berabe, bisa. Jadi kalau misalkan dia salah nyambung kabel, Kabel kan warna-warna itu ya. warna-warni kan, kemudian Iya. dari sana udah bisa kemudian nanti ada apa? Ada partisi-partisi yang ada di laptop mungkin yang bisa konslet, Iya, betul. ada kabel yang bisa meledakkan sesuatu. Nah, yang kita khawatirkan ketika dia buta warna. Apalagi kemudian berbicara animasi juga kan sama warna dan seterusnya. Nah itu, jadi kalau pertanyaan-tanya, kenapa sih SMK 7 itu harus kemudian memiliki server dari warna? Itu alasannya terkait dengan keselamatan juga sama kemudian nanti ke depannya. Gitu. Ayo mulai dari sekarang, Bapak Ibu. Nah, itu ngeceknya di mana itu? Nanti kami itu Buta warna itu. di puskesmas. Di puskesmas ada? Puskesmas. Oke, selain itu ya paling-palingan itu di puskesmas ya. Puskesmas. Oke, bisa. Saya juga nggak tahu buta warna tuh nggak saya. Nanti saya coba. Saya coba nanti tes ke puskesmas coba ya. Tapi kalau saya yang warna merah itu tahu saya itu. Merah dan apa itu? Beda dan apa, Pak? Dan biru ya. Itu Itu duit tuh tahu nggak? Oh, ini 100. 50.000. Oh, 50.000. Ada yang hijau. Paham aku itu. Paling tua abu-abu ya. Nanti kita saya juga mau cek ya. Oke, nanti puskesmas mana? Itu Terserah puskesmas ya. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya kita berbicara yang jalur bina lingkungan nih. Apa syaratnya? Nah, ini dari 6 dokumen tadi yang kita sampaikan di umum tadi kan, ada 5 dokumen tadi. Selanjutnya silakan kemudian tambahkan dengan kartu keluarga asli. Melampirkan fotokopi KK. Nah, kenapa ini? Karena dia bina lingkungan harus sesuai dengan RT tadi yang menentukan, sesuai dengan daftar RT yang kita masukkan. Oke. Selanjutnya kartu keluarga itu diterbitkan paling lambat 1 tahun sebelum PBDB atau minimal 31 Mei 2023. Dan pastikan dia tinggal sama orang tua. Jangan sampai nanti nitip nih misalnya. Iya. Ke tantenya. Tinggal ke pamannya, ke Julaknya. julaknya. Itu yang harus kita. Tapi tahunya gimana itu kita ya? Ditanya-tanya saja misalnya. Oh gitu ya. Ya, dan 31 Mei 2023. Nah, berarti kalau dia terbit di Juni 2023 nggak mungkin. Nggak bisa. Dia harus terakhirnya di 31 Mei 2023. Oh, itu dicatat. Orang tua, RT-nya, kemudian orang tuanya kasihkan sama kemudian terbitnya ini kartu keluarga tersebut. Nah, oke. Nah, kemudian ini kuota bina lingkungan ini adalah 10% dari daya tampung konsentrasi keahlian saya sebutkan tadi itu. Ya, jadi 10% dari daya tampung konsentrasi keahlian. Nah, oke ya, nanti saya hitung sendiri nanti akan ada di inilah di website. Oh, di website. Oke, itu tambahnya itu yang syaratnya. Nah, terus kalau yang perpindahan tugas orang tua, nah itu berarti apa? Harus kemudian punya dokumen. Dokumennya apa? Yaitu di sini adalah surat penugasan yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 tahun sejak surat penugasan. Oke, jadi surat terbit itu 1 tahun kemudian itu masih berlaku. Tapi kalau sudah 2 tahun nggak bisa lagi. Nah, ada tahun lalu kejadiannya itu sudah tugas sudah 3 tahun yang lalu anaknya daftar SMP pakai lagi jadi ketahuan ya ada setahun gitu ya pokoknya itu profesinya apa saja maksudnya apa saja ini perpindahan negeri atau bapaknya di swasta gitu ya lanjut gitu. Nah kemudian ada jalur anak kandung GTK. Nah, GTK ini adalah guru dan tenaga kependidikan. Dan sayangnya, Bapak Ibu mohon maaf sekali, ini GTK ini adalah ketika guru itu bekerja atau mengajar di SMK Negeri 7 Samarinda. Kalau Mr. BEM, kemudian punya anak gitu ya, dan kemudian langsung daftar, itu kemudian punya hak khusus langsung atau wajib diterima. Iya. Kayak jadi mohon maaf bagi Bapak Ibu yang di luar dari SMK Negeri 7 Samarinda. Ya, tidak berlaku. Jadi ini adalah sama menunjukkan kartu keluarga, SK pembagian tugas, kemudian kuota jalur perpindahan tugas orang tua dan luar daerah itu sama 3% ya. Kemudian anak kandung GTK tersebut wajib diterima dengan kuota 2%. Kemudian calon peserta didik anak kandung GTK tersebut bertugas wajib diterima. Itu ada proses seperti itu. Jadi wajib. Iya. Harus Sebagai penghargaan kepada
guru yang bekerja di Bekerja. itu semua berlaku seperti Itu itu ya? berlaku semua sekolah. Jadi bagi guru-guru yang ada di sekolah tempat mengajar. Tempat mengajar. Itu pemerintah bijak sekali. Kita mengurusi anaknya orang, tapi anak kita bingung mau kemana. Iya, betul. Itu ada apa ya? Ya ada dari pemerintah penghargaan yang diberikan guru. Nah, tapi juga tergantung anaknya. Cocok nggak dia anunya passionnya di sini. Betul. Kalau mau diterima berarti harus milih satu aja nih misalnya. Gitu Milih ya. di mana saja silakan. Iya, silakan. Ya kan karena wajib diterima tadi. Wajib diterima. Jadi sesuaikan passion sesuai dengan passion dan pasti. Nah, anak saya dulu Om ini cerita lagi ya. Iya, gitu. Anak saya sudah saya gadang-gadang masuk di sini tuh. Iya. Dah Kak, kamu di sini Kak ya. Udah saya siapkan itu untuk TKJ. Ya, dulu TKJ kan. Ternyata nggak mau dia. Dan mintanya ke jalur lain ya sudah. Ya, nanti daripada repot nanti belakangannya, udah kamu sesuai passionnya tapi tanggung jawab loh ya. Nah, akhirnya sampai hari ini bagus. Wah. Karena oke, lanjut. Nah, sekarang kalau tadi perpindahan orang tua, jalur luar daerah nih. Ini berarti adalah anak yang sekolahnya di luar. Kayak di luar daerah. Dia di Tenggarong, gitu ya, di kota-kota dia di Kutip, atau dari Jawa, ya biasa, atau surat keterangan lulus dari Jawa. Nah, maka ini adalah jalur luar daerah itu adalah calon peserta didik yang berasal dari luar kabupaten kota di Indonesia. Itu menunjukkan kartu keluarga asli, melampirkan fotokopi KK dan surat keterangan domisili. Jadi minta sama RT surat keterangan domisilinya di mana di Samarinda. Seperti itu. Kemudian dapat memilih 5 kompetensi keahlian. Sama seperti itu. Ini harus 5 karena harus pilihan. Karena belum tidak ada keterangan wajib diterima misalnya. Oh iya, betul. Kalau nggak diterima di jalur ini ke reguler. Oke. Ya. Bagus, saya potong silang. Silakan. Silakan dinikmati dulu kopinya. Boleh nanti saya lihat suaranya sudah mulai habis ini ya. Karena dari tadi udah berapa jam kita ngomong ini. Saya juga ya. Nanti saya mantap nih. Wih, yang buat kopi luar biasa nih. Terima kasih ya teman-teman yang buat kopi. Kita bicara bincang santai hari ini. Nah, terus Pak Gus gimana lanjutannya yang tadi? Oke, baik. Nah, sekarang nih ada jalur afirmasi. Ini jalur afirmasi ini Bapak Ibu adalah untuk keluarga yang berasal dari ekonomi tidak mampu, penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus. Nah, jadi ini kan yang luar biasa nih, yang kemudian makanya afirmasi ini betul-betul menjadi satu hal yang diperhatikan oleh pemerintah, gitu ya. Nah, maka jangan sampai yang keluarga tidak mampu tidak sekolah. Ya. Nah, jadi syaratnya apa? Syaratnya itu ada kartu keluarga sejahtera KKS yang masih berlaku. Jadi itu sudah luar biasa tuh. Itu paspornya. Ya, kemudian kartu atau surat keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah yang masih berlaku. Kartu program keluarga harapan yang masih berlaku. Kemudian kartu Indonesia Pintar yang masih berlaku. Terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Dan kuota afirmasi itu 25% dari daya tampung konsentrasi kalian, dapat memilih 5 kompetensi kalian, kemudian ada surat pernyataan dari orang tua. Nah, ini yang perlu dicatat bagi orang tua. Bagi yang kemudian sengaja memalsukan bukti-bukti keikutsertaan dalam tadi, yang tadi KIP, Pakasa, segala macam tadi itu, maka ancamannya apa? Ancamannya adalah akan diserahkan gitu ya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan akan dilaporkan pada yang berwajib ketika dipalsukan. Karena ini apa? Karena menjadi satu prioritas dari pemerintah. Maka pemalsuan bukti pada poin 10 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi cukup ditanya karena ini paspor adalah ini maksudnya pilih salah satu atau KKS, salah satu ya. Satunya kayak sesuai dengan programnya dia. Itu silakan. Itu pasti masih masuk ya? 5%. Masih kuota juga, Pak. Oh, masih kuota juga. Tapi kalau misalkan di bawah 25% berarti bisa diterima. Oke. Biasanya pesaingnya sedikit. Karena yang punya kartu-kartu sakti ini orangnya terbatas. Oh, gitu ya. Nah, oke. Nah, jalur prestasi nih. Dengar. Oke, apa saja prestasinya? Prestasinya itu ditunjukkan bagi prestasi akademik, prestasi non-akademik, prestasi tahfidz Quran, dan prestasi keagamaan lainnya. Nah, maka dia harus punya apa tambahannya? Sertifikat kejuaraan atau surat keputusan dari tingkat kabupaten kota sampai internasional. Karena ada anak kita tuh yang sampai internasional. Betul.
Kemudian perlombaan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, contohnya apa? OSN, O2SN, FLS 2N, dan OPSI. Kemudian perlombaan yang diadakan oleh Kemenak, Kemenpora, KONI, dan Pramuka, Kuartir Nasional Pramuka. Nah, bukti atas prestasi diterbitkan itu paling lambat 6 bulan, dan paling lambat lagi 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Iya, PPDB. iya. Untuk sertifikat bergu dan tidak mencantumkan nama masing-masing anggota, nah ini misalkan dia ikut sepak bola misalkan, Ya. juara 1 tingkat nasional atau internasional, maka wajib menyertakan surat keputusan dari instansi terkait berwenang. Misalkan kan Maksudnya? dia mewakili Samarinda, namanya nggak ada, selamat ini, namanya nggak ada SK. Nah, yang melampirkan nama dia sebagai iya. yang bergu nih, Pak. Karena grup. Karena grup, Iya, iya, betul. sepak bola, Ada voli dan seterusnya. drum band ke apa ke. Iya. Terus SK. Oh. Oke. Nah, selanjutnya sama bisa memilih 5 kompetensi kalian, pemalsuan bukti atau prestasi sebagai maksud di mana dimaksud akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada penambahan poin nih, Mr. Ben. Jadi nanti silakan tunjukkan sertifikat itu sertifikat yang tertinggi. Misal dia itu juara tingkat nasional. Jadi yang provinsi nggak usah ditampilkan. Oh, salah satu aja Salah satu tinggi. saja, yang tertinggi yang dipunya, yang dimiliki ya. Memiliki. Iya. Nah, jadi seperti ini saya lihat dulu untuknya nih. Jadi nanti dari nilai rapot yang dijumlah tadi itu, oke, maka ada penambahan nilai. Oke ya, kalau di sini kalau dia itu penambahan untuk prestasi akademik dan akademik yang diberikan pada lomba individu yang berjenjang, kalau juara internasional nih, juara 1-nya dapat 100, juara 2-nya 95, juara 3 90. Oh, poinnya tambahan. Tambahan poin. Oh. Oke, kalau internasional, kalau juara yang nasional, juara 1 85, juara 2 80, 75. Oke. Kalau yang provinsi 70, 65, 60. Oh, gitu. Nah, oke, kalau kemudian kabupaten kota 55, 50, 45. Nah, makanya saran saya yang tertinggi. Tertinggi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk yang beregu ya, yang beregu sama juga ya, sama internasional pun sama, yang beregu pun ya sama tadi seperti yang di atas tadi. Selanjutnya untuk yang pramuka Juga ada. Pramuka juga ada. Wih, Ya. mantap. Kalau juara internasional ditambahnya 80, 75, 70. Kemudian kalau dia tingkat nasional 65, 60, 55. Kemudian kalau dia di sini tingkat provinsi 50, 45, 40. Kalau kabupaten kota 35, 30, 25. Nah, ini kalau bagi yang pramuka ya. Yang bagi pramuka. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk yang penghafal Quran 1 juz 10, 2 juz 20, 9 juz 90, 10 juz diberi nilai 100. Jadi kalau misalkan dia hafal sampai 10 juz dapat tambahan 100. Wah. Dia setara dengan internasional. Ayo. Itu yang akan dites nanti. Tesnya. Itu akan diverifikasi. Verifikasi. Ya, betul kan hafal atau tidak. Nah, kalau yang ini juga alhamdulillah 2 tahun ini kan ada apresiasi buat agama non muslim dan Islam. Jadi nanti bagi prestasi yang membaca indah Alkitab yang agama Kristen itu kalau tingkat kota dapat 15, juara 1-nya, juara 2 10, juara 3 5, provinsinya 30, 25 20, yang nasional 45 40 35. Oke. Oke ya. Kalau yang Katolik itu ada apa lektor atau pemazmur ya untuk kitab suci. Itu sama juga 15 10 sama 5 untuk yang kota, provinsinya 30 25 20, nasional 45 40 35. Kalau kemudian Utsawa Dharma Gita ya yang Hindu itu pun sama ya. Jadi dapat apresiasi tambahan sama yang Buddha juga sama. Jadi Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Itu ada penambahan di sana. Sehingga ini adalah satu bentuk poin yang kemudian nanti akan bersaing. Jadi nanti yang bersaing yang prestasi yang dengan prestasi Mr. Bem. Oh gitu. Ya, bersaingnya. Nanti kemudian yang apa? Yang afirmasi sama yang afirmasi juga. Bukan lintas jadi itu bukan, ya. makanya dia didulukan. Iya. Jadi dulukan. Sehingga kita bisa melihat. Jadi sayang kalau misalkan punya piagam kalau kemudian daftarnya dia di reguler. Betul. Jadi silakan betul-betul dicatat bahwa kalau yang ini, kalau yang teman-teman yang punya prestasi tadi atau bina lingkungan, luar daerah, orang tua itu daftarnya tanggal 10 sampai 14 Juni. Nanti pengumumannya kapan? Pengumumannya tanggal 19 Juni. 2024. Nah, kalau reguler masih agak lama, yaitu tanggal berapa? Tanggal 20 sampai dengan 26 Juni 2024. Iya. Oke
Oke. Saya rasa itu nanti pengumumannya tanggal 28 Juni 2024. Oke. Nah, biasanya banyak drama Koreanya gitu. Mohon maaf nih, banyak dramanya air mata keluar itu ketika di reguler. Gitu ya. Jadi silakan siapkan Tisu banyak-banyak. siapkan mentalnya ya. Ya bisa apa kalau kemudian keterima ya jangan jumawa, kalau kemudian tidak diterima ya bersabar kan dengan itu. Sampai terasa itu. Woi, Sudah lewat luar sampai keringat saya. Ini mengenang berapa tahun lalu saya? 6 tahun lalu masuk SMP. Ya, masuk SMK. Nah, tapi anak saya Jogja. Ini mengenang kembali nih. Jadi ayo orang tua persiapkan mentalnya. Banyak-banyak doa ya Pak Gus ya. Iya, banyak doa betul. Karena persaingan ketat, kuota terbatas. Nah, ini dia. Animo masyarakat. Oke, tapi kalau jurusan ini kan di berbagai SMK ada ya. Ada. Jadi ada, jangan SMK itu memang yang the best, tapi SMK lain juga the best juga. Nah, jadi jangan hanya berpusat di SMK 7 untuk orang tua. Ayo ada SMK. Berapa SMK sih kita nih? Yang Merinda banyak ya pokoknya ya. Banyak lah pokoknya, nanti bisa di searching. Oke Pak Agus, terima kasih banyak sudah datang di podcast SMK Negeri 7. Wah, podcast kebanggaan di TV SMK Negeri 7 TV. Nah, nanti kita cari konten-konten lain yang lebih mantap lagi untuk membantu dan bahkan untuk bisa menjadi motivasi bagi siswa khususnya. Nah, kita bukan hanya guru-guru tapi siswa-siswa yang berprestasi kita cari. Ya, kita hunting selalu. Usul lagi. Ya, silakan. Kalau nanti di video ini banyak views dan kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan muncul di komen, ya. Nanti kita adakan sesi Q&A gitu ya. Okay. Ada pertanyaan kemudian dijawab secara langsung di sini lah. Jadi kita akan kumpulkan nanti pertanyaannya dan kita akan jawab apa yang kemudian menjadi kegelisahan dari orang tua dengan PPDB ini. Sehingga kita langsung dijawab di segmen tersebut. Oke, khusus PPDB. Ya, yang penting syaratnya adalah views dan kemudian komen yang banyak. Jadi akan share kemudian video ini sebanyak-banyaknya ke tetangga dan seterusnya. Kayak misalnya ya. Kemana saja. Oke, terima kasih banyak Pak Agus. Ya. Sebagai Koordinator Humas PPDB tahun 2024, semoga sukses selalu. Amin. Kuliahnya masih berapa lama kuliahnya? Yes. Program doktoralnya? Setahun lagi. Setahun lagi ya. Ya, semoga lancar semua. Mata kuliah dan sebagainya, boleh penelitian dan sebagainya boleh diselesaikan. Ya, jadi doktor. Bidang apa Pak Gus nih? Bahasa Indonesia. Bidang sastra. Bahasa dan sastra. Nanti kita banyak belajar lagi dengan Pak Gus. Oke, terima kasih banyak. Pak Gus bisa sampaikan pesan terakhir. Pesan terakhir. Aduh, ngeri. Ya, silakan Pak Gus sampaikan pesan. Ya, apa kira-kira? Baik. Tetap semangat, jaga kesehatan dan semoga para calon peserta didik SMK Negeri 7 Samarinda bisa masuk dan menjadi peserta didik SMK Negeri 7 Samarinda. Tetap semangat dan kemudian jalani prosesnya dengan jujur dan kemudian hindari kejahatan. Oke, ketemu dengan kami, ini guru-gurunya dan staf yang ada, ketemu di kesempatan di bulan Juli 2024. Terima kasih banyak untuk semua kru yang ada di tempat ini. Terima kasih ya, terima kasih. Kita ketemu lagi di dalam kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menggapai podcast SMK Negeri 7 bisa SMK Negeri 7 juara dengan tekad dan usaha kami akan jadi yang terdepan. SMK Negeri 7 Samarinda, kita bersama meraih mimpi dengan ilmu dan karya nyata mengukir prestasi sejati.